Bab 1445. Jantung Xiang Wusheng berdebar keras, dan diam-diam dia berkata dengan buruk, tapi sebelum dia bisa menjawab, tubuhnya telah digenggam oleh tangan besar ini, dan tubuhnya disapu dengan tendangan voli yang tidak terkendali. Bang, dengan suara, itu langsung menabrak pohon mati itu. Jika diubah menjadi normal, pukulan berat ini sebenarnya bukan apa-apa bagi Xiang Wusheng. Tetapi saat ini Lin Yu menggunakan pedang Jun murni untuk menggambar lubang darah 20 atau 30 cm di dadanya, dan itu mengenai pohon. Kekuatannya begitu besar, jadi dengan pukulan berat ini, dadanya terasa panas seperti air mata, dan air mata hampir keluar. Pada saat ini, tangan besar yang menggenggam pergelangan kakinya kembali berenergi, seolah-olah membuat isyarat untuk membuang tubuhnya keluar lagi. Xiang Wusheng buru-buru memanjat batang pohon di sampingnya, menendang kaki kanannya ke pergelangan tangan yang mencengkeram pergelangan kaki kirinya, dan di saat yang sama memutar badannya, panah hitam di tangannya tiba-tiba melesat dan mengambil dada yang menyambar sosoknya. Orang yang menangkapnya adalah Lin Yu. Melihat beberapa anak panah hitam menyerang, ekspresi Lin Yu berubah, dan kemudian melepaskannya, memutar tubuhnya ke satu sisi, dan dengan cekatan menghindari panah hitam itu. Xiang Wusheng mampu membebaskan diri, dan dengan cepat memanjat, seolah-olah terus berlari ke depan, tetapi saat ini angin tumpul tiba-tiba datang dari belakang kepalanya. Hati Xiang Wusheng berkedut, mengetahui bahwa itu adalah suara kepalan tangan, dia segera membungkuk tanpa sadar, dan segera menghindari pukulan dari belakang kepalanya. Pada saat yang sama, dia membanting siku ke belakang, mencoba menggunakan Lin Yu untuk menyerang ke depan. Kelambanannya langsung mengenai perut Lin Yu. Tapi yang mengejutkannya adalah siku ke-10-nya tiba-tiba kosong. Tiba-tiba hati Xiang Wusheng bergetar, dan kemudian dengan cepat menoleh dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa di belakangnya kosong, bagaimana mungkin ada sosok. Tepat pada saat Xiang Wusheng kaget, tiba-tiba ia merasakan angin sejuk datang dari atas kepalanya, tiba-tiba ia mendongak dan melihat sesosok yang jatuh dari langit disertai tamparan keras. Menutupi wajahnya. Merayu. Mulut dan hidung Xiang Wusheng berdarah karena tamparan ini, dan mulutnya asin. Venus muncul di depannya. Dia terhuyung-huyung di bawah kakinya. Dia mundur 2 langkah. Dia mencakar dan meraih cabang di sebelahnya. Stabilkan tubuhnya, lalu berbalik dengan cepat, dan segera bersembunyi di balik batang pohon, terengah-engah, tetapi saat dia mengangkat matanya, tubuhnya bergidik lagi, karena Lin Yu tidak tahu kapan dia sudah berdiri. Di depannya, menatapnya dengan dingin. Sepertinya kamu juga bukan lawan. Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh, tubuhnya tiba-tiba menegang, seolah terus bergegas menuju Xiang Wusheng. Jangan melawan. Jangan melawan. Aku menyerah. Xiang Wusheng menggigil ketakutan dan tampak bingung. Dia buru-buru melambaikan tangannya pada Lin Yu dan memohon belas kasihan, saya menyerah, saya menyerah. Aku menyerah begitu cepat. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dan dia mencibir dengan dingin, prajurit Timur No. Satu yang bermartabat, dia berkata bahwa dia akan menyerah ketika dia mengatakan menyerah. Kamu benar-benar telah kehilangan wajah kerajaan matahari terbitmu yang agung. Xiang Wusheng tidak berbicara, dia menundukkan kepalanya dan tampak merosot, terengah-engah dengan dadanya. Sejak Anda menyerah, mari kita bicarakan tentang itu, siapa yang memberi Anda informasi bahwa saya berada di kota Miguoluo? Lin Yu menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara dingin, dia tahu bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh orang yang memberikan informasi kepada Xiang Wusheng tidak lebih rendah dari ancaman yang ditimbulkan oleh Xiang Wusheng. Ya, itu rumah tanggamu. Xiang Wusheng tampak malu-malu, mengerutkan kening dan berkata dengan linglung, seolah mencoba mengingat, tetapi ketika dia berbicara, rasa dingin melintas di matanya, dan kemudian dengan jentikan tangan kanannya yang keras, benda bulat hitam tiba-tiba terbang dengan kecepatan tinggi. Baru saja menabrak tanah di kaki Lin Yu. Ledakan. Sebuah ledakan kekerasan terdengar, dan kemudian asap tebal meluap, dan seluruh tubuh Lin Yu hampir langsung diselimuti oleh asap tebal. Pada saat yang sama, Xiang Wusheng berlari dengan langkah cepat, dan pada saat yang sama mengangkat tangan kanannya, 4 kait pelindung tangan yang tajam dan tajam muncul dari borgol pergelangan tangan dengan suara ayam, dan menghantam wajah Lin Yu dalam asap tebal. Posisinya macet.
Serangkaian tindakan Xiang Wusheng telah direncanakan di dalam hatinya, jadi itu hampir selesai dalam sekali jalan. Saat asap menghilang, dia telah mengaitkan baju besi di tangannya. Meskipun Lin Yu ada di dalam asap, dia dengan jelas mengingatnya. Wajah Lin Yu berada di lokasi sekarang, dan Lin Yu, yang tiba-tiba terpesona oleh asap, tidak akan pernah memperhatikan pukulannya, jadi dia yakin dia bisa berhasil dalam satu gerakan. Bahkan jika Lin Yu tidak bisa dibunuh secara langsung, maka keempat pengait baju besi tangannya akan cukup bagi Lin Yu untuk minum panci. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah saat baju besi tangan kanannya dihubungkan ke kabut tebal, dia tiba-tiba merasa pedang tajam di tangannya kosong. Hati Xiang Wusheng bergetar tiba-tiba, raut wajahnya berubah drastis, lalu dia melangkah maju lagi, dan langsung menghambur ke dalam asap, dan kait pelindung tangan di tangannya menghantam ke depan lagi dan menyapu ke kanan, tetapi masih tidak menyentuhnya ke objek apapun. Xiang Wusheng panik sesaat, dan dia menjentikkan ke kiri dan ke kanan dengan kedua tangan, berusaha mati-matian untuk menangkap sesuatu, tetapi tidak ada apa-apa di dalam asap tebal. Penjahat yang kejam selalu merupakan penjahat yang kejam. Kali ini, teriakan marah datang, diikuti kilatan cahaya dingin, dan sampai ke leher Xiang Wusheng. Ekspresi Xiang Wusheng berubah tajam, dan dia tanpa sadar mengulurkan kait tangan kanannya untuk memblokir. Cang! Terdengar suara pecah logam yang keras, dan 4 kait pelindung tangan di tangan kanan Xiang Wusheng patah. Xiang Wusheng bergidik tiba-tiba, dan kemudian berbalik untuk berlari, tetapi cahaya dingin baru saja menyusulnya, dan ujung tajam pedangnya mengambil kembali jantungnya. Setelah Xiang Wusheng merasakan suara angin di belakangnya, dia melompat ke depan, dan dia bisa menyembunyikan ujungnya, tetapi ujungnya dengan cepat menyapu dan langsung mengenai betisnya. Apa? Xiang Wusheng berteriak, dan kemudian dia jatuh ke tanah, dan berguling ke tanah, mengeluarkan asap tebal. Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari asap tebal, memegang pedang tajam, dan menusuk bahu Xiang Wusheng dengan pedang yang ganas. Dengan puff, bahu Xiang Wusheng langsung ditembus pedang. Mendesis. Xiang Wusheng tidak bisa menahan nafas dingin, dahinya berkeringat seperti hujan, tetapi kali ini dia tidak memohon belas kasihan dengan Lin Yu di depannya seperti sebelumnya, dia hanya mengertakkan gigi dan menatap Lin Yu dengan dingin, matanya penuh cahaya kebencian. Katakan, siapa yang memberimu informasi? Kulit Lin Yu berair, dan hampir tidak ada ekspresi di wajahnya, tetapi suaranya samar-samar membawa niat membunuh. Xiang Wusheng mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara yang dalam, jika aku berkata, kamu, akankah kamu membiarkan aku pergi?